Bagi itu kita dalam acara dan apa saja, yaitu acara obstetrik untuk gynekologi UNER kerjasama dengan POGI dan ID Surabaya. Dan kita eh, narasumber dari divisi obstetrik dan ginekologi sosial dan kesempatan kali ini yaitu bertema pencegahan stunting dan bagaimana intervensinya. Yang pertama telah diutamakan kita yaitu selaku moderator yaitu Dr. Yusuf di konsultan Jinsos dan juga nanti akan ada dua narasumber yaitu Dr. Anissa Erlin Magister Manajemen S. Spesialis of Jinsos dan juga Dr. Rizky Radia Spesialis of Jinsos. Dan seperti biasa kami bersama dan seluruh rekan-rekan untuk bisa manfaatkan fitur plan gitu dan juga kalau untuk nantinya bisa diskusi langsung kepada dua narasumber dan juga moderator kita dan juga nanti jangan lupa untuk apa dari ini maksimal pukul 12 untuk mendapatkan SKP dari Kemenkes. Pada kali ini Dr. Pranana masih terhangat memberikan sambutan oleh masih kami persilakan kepada moderator yang Yusuf untuk bisa membawa acara selama 1 jam ke depan. Pada Dr. Yusuf, kami siap. Baik, terima kasih Dokter Seto. Suara saya terdengar ya, Dokter Seto? Jelas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, para guru-guru, sejawat semuanya. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berkumpul untuk acara TAS ya. Setiap minggu, kebetulan Rabu pagi ini adalah dari Divisi Binsos yang akan bicara tentang stunting mulai dari prakonsepsi ya, seperti itu. Tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk kepala departemen, kepala KKSM, kemudian Ketua POGI Cabang Surabaya atas terselenggaranya acara ini. Baik, sesuai dengan judul, kalau kita bicara tentang uh, yang hubungannya dengan masalah nutrisi ya, kita ketahui bersama gangguan nutrisi terutama pada anak-anak mulai dari underweight, kemudian wasting sampai dengan stunting. Nanti tentu kedua pembicara di sini ada Dr. Rizky dan Dr. Erwin akan bicara ke arah sana nanti. Kemudian yang kita bahas juga adalah prakonsepsi nantinya. Bagaimana pentingnya mempersiapkan suatu generasi ya eh, yang yang baik tentu dimulai dari eh, perencanaan tentu ya. Jadi katakan 3-4 bulan sebelum konsepsi itu ya. Kemudian eh, layanan-layanan apa saja yang harusnya diberikan ya. Apakah mulai intervensi asam folat ya, kemudian nutrien, kalsium ya, menu gizi seimbang, kemudian pemberian besi dan yodium dan banyak lagi ya. Kemudian mempersiapkan generasi tentu siapa yang layak hamil di sini ya untuk menghindari kejadian eh, stunting tersebut. Eh, Mungkin yang pertama ya sini ada Dr. Erlin dulu ya pencegahan stunting intervensi sejak prakonsepsi. Monggo Dr. Erlin mungkin bisa membahasnya dulu ya. Silakan Dr. Ya, Erlin. terima kasih Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Senang sekali pada pagi hari ini topiknya sebenarnya eh, lebih bersifat mengingatkan kita bersama gitu ya, bahwa stunting itu masih menjadi satu ancaman tanda kutip di Indonesia khususnya, dan kita sebagai tenaga kesehatan yang memberikan layanan maternal gitu ya,
baik dari pada saat antenatal, kemudian pada saat persalinan, dan juga pada masa nifas, ini ternyata andilnya cukup besar gitu untuk bisa melakukan pencegahan stunting. Jadi mungkin saya share screen dulu ya, Dokter Yusuf. Silakan, Dokter Erlin. Ini slide-nya warna-warni nih ya, biar ada semangat pagi hari ini. Baik, eh, mengenai stunting, ini kembali mengingatkan, jadi definisinya memang tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur, gitu ya. Dimana kalau kita ngitung Z-score-nya, dia akan kurang dari 2 SD gitu, Z-score-nya. Jadi yang normal antara -2 sampai 2 gitu ya. Nah, ini di bawahnya. Nah, ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak itu bukan karena sesuatu yang akut. Jadi memang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu lama atau karena infeksi yang berulang. Jadi bukan karena 1 atau 2 kali infeksi sebelumnya kemudian stunting gitu ya. Sehingga ini sangat bisa dikaitkan dengan konsep 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak dari dalam rahim sampai usia 2 tahun. Nah, ini yang akan kita fokuskan pada tas kali ini, yaitu bagaimana sih kita sebenarnya peranan kita untuk bisa mencegah stunting sejak dari dalam rahim. Nah, mengingatkan juga kembali tentang perbedaan antara underweight, wasting, dan stunting, di mana memang kalau underweight ini bisa akibat yang lebih apa namanya dari wasting dan stunting. Nah, ini perbandingan antara berat badan dan usia. Kalau wasting antara berat badan dan tinggi badan, kemudian kalau stunting ini dari tinggi badan dan usia. Jadi kalau yang wasting itu yang biasanya diakibatkan oleh infeksi atau kekurangan makanan yang mendadak gitu ya. Ini banyak lebih terkait dengan pola asuh gitu ya, kemudian juga pola makan si anak dan gangguan-gangguan yang menyertai setelah lahir mungkin. Nah, kalau stunting ini kronis gitu ya, jadi nggak mungkin dalam jangka waktu yang pendek terjadi stunting, sehingga ini menjadi masalah kita bersama. Nah, ini sekedar data terkait dengan perbedaan antara angka stunting global dan Indonesia gitu ya. Ternyata memang di beberapa kasus di wasting dan underweight, kasusnya justru lebih tinggi di Indonesia gitu dibanding global. Kemudian ini juga untuk anak yang apa namanya kurang dari 5 tahun ya di global sebenarnya untuk overall secara kasar memang sama gambarannya. Kemudian penyebab stunting, nah ini reminder lagi tentang Barker's teori kalau saya ingin mengkaitkan gitu ya, bahwa ini yang disebut sebagai teori fetal origin. Jadi proses adaptasi akibat gangguan nutrisi dan faktor lingkungan lain itu bayi itu juga ingin survive gitu ya dalam rahim gitu. Eh, in spite apapun kondisi di dalam rahimnya seperti apa, sebenarnya dia ada upaya untuk itu. Nah, ketika memang apa namanya enforcement atau encouragement yang diberikan ke bayinya itu ternyata tidak cukup untuk beradaptasi pada kondisi patologis selama di dalam kehamilan. Nah, itu yang akhirnya bisa berdampak jangka panjang gitu. Jadi tidak hanya pada saat lahir dia akan BBLR saja, pada saat 2 tahun dia akan stunting saja. Ternyata terjadi juga perubahan metabolisme dan kerentanan terhadap penyakit kronis di masa dewasa. Nah, ini yang mengakibatkan chain dari siklus stunting itu jadi sulit untuk diputus gitu. Jadi kalau kita mencermati kasus-kasus stunting, kita sebenarnya bisa membreakdown gitu. Retrospectively, kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor ini sebenarnya. Jadi mulai dari faktor sosioekonomik faktor ini basic penyebab basicnya ya, wealth index, kemudian bagaimana pendidikan ibunya, pendidikan bapaknya, dan juga pekerjaannya. Kemudian juga terkait apa namanya program-program pemerintah, faktor-faktor pendukung yang memungkinkan segala upaya untuk mencegah stunting itu jadi lebih visible gitu. Sebenarnya sudah ada gitu ya. Jadi peraturan pemerintah, kemudian peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan percepatan penurunan stunting itu udah ada. Dan ini memang harus
breakdown ke tiap daerah dengan programnya yang spesifik dengan karakteristik daerah masing-masing. Itu pasti nggak bisa sama, ya. Sehingga itu butuh sensitivity gitu ya dari pemerintah daerah, lintas sektoral di satu daerah tersebut. Nah, kemudian juga underlying causes-nya. Jadi tentang feeding practices yang tidak adekuat, kemudian juga bagaimana pemberian nutrisi ini yang tidak cukup baik gitu ya. Kemudian bagaimana care and health services itu juga ternyata tidak mendukung ya, tentang bagaimana persalinan itu dilakukan, edukasi, informasi dan encouragement seperti apa yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang menangani. Kemudian bagaimana kita membantu sebuah keluarga itu untuk menata keluarganya dengan pemberian kontrasepsi misalkan. Itu sangat berkaitan dengan hal ini gitu ya. Kemudian baru kita bicara tentang yang lebih dekat lagi immediate causes-nya, yaitu inadequate diary intake dan juga penyakit-penyakit yang dialami baik ibu itu sebelum hamil, selama hamil gitu ya. Nah, kemudian di situ kita bisa lihat bahwa karakteristik maternal, kemudian karakteristik anak pada saat lahir, bagaimana kondisi di dalam rahim, itu terkait yang paling dekat dengan stuntingnya itu. Nah, ini juga reminder bahwa untuk BBLR dan makrosomia, di mana ini adalah di luar dari rentang normal berat badan lahir bayi, itu terkait dengan relatif risk yang cukup signifikan untuk peningkatan kasus kardiovaskular, tipe 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, dan juga hipertensi, obesitas di masa yang akan datang gitu. Nah, ini hasil dari kehamilan yang sekarang, ini kita akan tuai 20 tahun ke depan gitu ya. Nah, ini yang saya sebut kenapa kok sulit ditangani, cycle dari stunting. Ini muter terus gitu ya. Dan kita nggak ada pilihan lain di apa namanya di berbagai tempat titik-titik di dalam cycle ini kita harus berupaya bersama-sama untuk memutus rantai tersebut. Jadi dari anak yang stunting dia akan menjadi malnourished young girl gitu ya. Jadi anak yang stunted dengan segala konsekuensinya, kemudian dia akan menjadi malnourished mother, kemudian dia akan melahirkan bayi yang underweight, balik lagi dia akan jadi stunted child-nya. Itu yang kita hadapi saat ini. Dan kalau kita tidak segera memutus rantainya di titik manapun, ini yang akan kita terus dapati di masa yang akan datang. Nah, ini juga konsekuensi-konsekuensi yang didapatkan oleh anak yang memang nanti akan jadi stunting gitu ya. Ini apa namanya mulai dari dia school age. Jadi kita nggak tahu nih bayi-bayi asfiksia gitu ya, yang kita bantu persalinannya itu di masa yang akan datang akan jadi stunting atau tidak, dia akan apa namanya akan growth dengan baik atau tidak. Nah, itu yang patut kita pertanyakan gitu. Sehingga kita harusnya targetnya bukan lagi bayinya hidup, ibunya hidup gitu ya. Tapi kita mulai mempertanyakan bagaimana kualitasnya. Nah, ini juga stunting syndrome tadi ya. Jadi pertumbuhan linear itu indikator terbaik dari kesejahteraan anak. Jadi memang kita secara kualitas mungkin perlu melakukan yang lebih. Tapi secara kasat mata memang pertumbuhan linear itu indikator yang bisa membantu kita sebenarnya, jangan sampai terlambat. Kemudian kegagalan pertumbuhan tersebut bisa berakibat pada kerusakan fisik dan kognitif yang akhirnya sulit diperbaiki. Jadi ini siklus tadi itu memang harus kita ingat terus gitu ya dalam kita melakukan tugas kita gitu baik sebagai obgyn, dokter umum, bidan, perawat dan seterusnya bahwa kita punya tanggung jawab yang sebesar ini ternyata gitu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana mencegahnya, dipersilakan Dokter Rizky untuk menyampaikan. Yang berat nih ya. Oke, Iya, ya. Sebelum Dokter Rizky ya, Ya, tadi menarik iya, ya, kayak apa vicious cycle seperti itu. iya, Bagaimana kita apa interceptnya seperti itu ya. Nah, pemerintah tadi yang basic nomor 2 yang Dokter Erlin tadi tampilkan itu, pemerintah masuknya ke sana ya, lewat iya, MBG ya, yang penerima iya, manfaatnya sudah betul. 33 juta dikatakan seperti itu ya. Iya, Bisa jadi hal itu akan mengakselerasi ya. Eh, Walaupun nanti kita bahas ya vicious cycle ya. Hal ini akan menginterceptnya di mana seperti itu ya. Karena yang dikasih makan juga
yang mungkin TK atau SD ya, di mana proses itu already dan tinggal dia panen ya. Kemudian, Ya. tapi di satu sisi ya apa anak-anak yang sehat gizinya naik, kemudian nanti dia yang akan menutup itu ya, melahirkan bayi-bayi yang sehat. Harapan kita kan seperti itu ya. Mm-mm. Ya. Nah, nanti Dokter Rizky yang akan menjelaskan mungkin ya. Silakan Dokter Rizky dulu ya. Oke, Nanti kita terima kaitkan sama kasih. MBG ini ya, 33 Waduh, juta penerima manfaat di sini. ya, ya. Silakan Iya, terima kasih. Dokter Rizky. Terima kasih, Dr. Yusuf. Ya, terima kasih, Dr. Yusuf. Jadi, selamat pagi untuk para peserta setia tas ya. Jadi, tanya apa saja di luar biasa. Jadi, alhamdulillah kita bertemu lagi. Jadi, saya melanjutkan dari Dr. Elin ya. Jadi, memang yang paling berat itu mencegahnya ternyata betul ya untuk stunting ini. Saya langsung aja, Dr. Yusuf, untuk izin share screen. Ya, jadi sekali lagi tadi memang Dr. Elin sudah menjelaskan bahwa memang kita ada lingkaran itu yang harus diputus ya. Karena memang eh, kita mempunyai beberapa strategi ya intervensinya. Memang harapannya justru memang kita mulailah dari prakonsepsi ya. Mungkin lebih mundur lagi itu sebenarnya adalah remaja ya. Jadi karena tadi seperti sesuai dengan apa siklus yang terakhir tadi yang ditampilkan itu memang dari yang bayi stunting atau anak stunting ini menjadi remaja atau pas ya remaja yang yang kurang gizi gitulah istilahnya ya akhirnya dia akan menjadi pasangan usia subur ya, mantan usia subur ya. Akhirnya akan menghasilkan istilahnya akan mungkin melakukan istilahnya menikah terus mempunyai anak. Nah, itu menjadi harus kita intervensi di situ ya. Maka dari itu prakonsepsi ini yang kita kejar gitu ya. Dan yang kedua adalah 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi dua aspek ini yang bisa kita kejar ya dengan mungkin cukup istilahnya cukup mudah gitu ya mungkin ya. Nah, sekali lagi kalau kita lihat untuk persiapan calon pengantin sendiri atau pus ya, jadi memang intervensi itu memang penting ya, karena itu memang eh, persiapan untuk perencanaan awal nih, pernikahan ya gitu. Jadi memang calon ibu dan ayah ini harus memiliki kualitas kesehatan yang baik, yang seperti dikatakan Yusuf tadi. Jadi apakah memang calon ibu ini layak hamil juga gitu ya. Jadi karena memang harapannya nanti terjadi suatu pembuahan kehamilan rekonstruksinya itu sudah dimitigasi dengan baik gitu ya. Nah, kita lihat kalau beberapa rekomendasi persiapan prekonsepsi ya, memang sekali lagi sebelum kehamilan itu penyusuan berat badan yang optimal itu ke berat badan normal itu memang kita upayakan gitu ya. Dan juga harus ada pengendalian peningkatan berat badan selama kehamilan ya nanti ya. Nah, dan juga misalnya dari awal berat badan seorang wanita ini obesitas, berarti memang harus sudah kalau bisa sebelum hamil itu sudah harus menurunkan dulu gitu ya. Nah, dan begitu juga sebaliknya dengan wanita yang berat kurang atau kek ya, kekurangan energi kronis ya. Jadi maka itu juga dia harus naikkan dulu berat badannya nanti terutama pada saat kehamilan juga. Nah, kalau beberapa eh, misalnya ini yang harus dihindari ya memang zat-zat teratogenik ya, contohnya alkohol, narkotik, rokok. Nah, itu memang harus dihindari. Nah, dan juga ternyata asam folat ini yang paling utama ya. Ini yang menjadi pokok kalau prakonsepsi itu beberapa literatur itu menyarankan konsumsi yang 400 mikrogram. Ya, ini ada yang bilang 3 bulan pertama ya 3 bulan sebelum kehamilan itu sudah dikonsumsi dengan rutin ya. Nah, ini menghasilkan kondisi yang baik untuk kehamilannya. Nah, untuk intervensi, ya pemerintah kita sudah sekali lagi betul dari dokter ini ada percepatan untuk penurunan stunting. Itu ada dua intervensi ya, jadi yang spesifik dan sensitif. Kalau spesifik itu terkait dengan kesehatan. Jadi yang memang upayanya kita mengejar di 1.000 hari pertama kehidupan. Dan ini memang spesifik ya dari sektor kesehatan dan ini sifatnya jangka pendek ya. Dan kita bisa lihat juga waktunya dengan relatif pendek juga. Kalau yang sensitif ini dengan luar sektor kesehatan. Nah, ternyata memang betul tidak hanya sektor kesehatan aja yang menopang untuk istilahnya pencegahan stunting ya. Jadi memang sasarannya itu justru ke masyarakat ya. Dan ini memang tidak hanya khusus di sektor kesehatan.
Jadi harapannya dengan sasaran 1.000 hari pertama kehidupan itu seorang anak sampai usia itu bisa kita lanjutkan sampai 6 tahun. Aslinya 2 tahun, 6 tahunnya itu dari sisi yang sensitif ya, intervensi gizi sensitifnya juga. Nah, sekali lagi kenapa sih 1.000 hari pertama kehidupan itu penting ya? Karena memang ini periode emas untuk pertumbuhan otak ya, karena itu sangat pesat sekali. Kalau kurang gizi di periode ini, kemungkinan kerusakan atau terhambatnya pertumbuhan itu pasti dialami gitu ya. Jadi dan itu tidak bisa diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Jadi disarankan untuk ya ibu hamil itu memang cukup gizi selama kandungan bayinya agar bayinya sehat, pertumbuhan dan perkembangannya baik gitu ya. Nah, sekali lagi kalau untuk kita lihat peningkatan berat badan selama ibu hamil, beberapa rekomendasi kalau memang BMI ya atau ya BMI-nya normal itu bisa naik memang paling tidak ya 0,5 kilo lah dalam tiap minggu lah gitu ya. Nah artinya memang kita harus hati-hati dengan pasien-pasien yang obesitas ataupun underweight. Jadi sekali lagi kita sarankan itu menggunakan buku KIA sebagai monitor dan evaluasi gizi ibu hamil karena ini memang pencegahan pre-stunting gitu ya. Jadi karena inilah awal mulanya kita mencegah stunting. Gunakan alat yang sudah kita punya, yaitu buku KIA. Memang saat ini buku KIA yang baru, yang 2024 itu justru gambarnya bagus-bagus ya. Memang saya belum menampilkan ya. Banyak sekali edukasi yang terkait dengan gizi ya. Di situ silahkan dibuka, nanti kita coba lihat lagi ya. Nah, sekali lagi kalau kita lihat ibu kebutuhan ya gizi ibu itu bisa kita lihat dua faktor yang besar ya, makro dan mikronutrien. Kalau makro itu karbohidrat, protein, lemak. Kalau mikronutrien itu dari zat besi, asam folat, kalsium, vitamin dan mineral ya. Nah, kalau kita lihat yang makro, yang utama tadi adalah karbo, protein dan lemak ya. Jadi memang karbo eh, memang rata-rata di angka kebutuhannya 175 gram per day itu ya. Nah, itu bisa macam-macam sumbernya ya. Memang yang paling bagus grain ya. Nah, tapi ya buah bisa, kacang-kacang juga bisa gitu ya. Nah, memang ini sumber utama untuk pertumbuhan badan dan perkembangan otak. Protein, nah utama karena memang dia selama penting banget untuk pertumbuhan dan perkembangan ya, karena ini untuk komponen struktural dari sel manusia dan sintesis enzim lemak dan juga itu tetap lemak itu tetap dibutuhkan ya. Jadi memang karena untuk mengangkut vitamin ya yang larut dalam lemak A, D, E kan Kak. Dan ini memang menyediakan asam lemak esensial yang tidak dapat disintetis oleh tubuh ya. Jadi memang apapun itu tiga yang makronutrien ini tetap penting. Nah, sedangkan kalau yang mikronutrien bisa kita lihat kalau dari grafik itu yang biru itu yang kita rekomendasikan untuk trimester pertama yaitu asam folat, vitamin B12 ya, yang besi, nah itu ya iodin, magnesium, nah itu yang utama yang tinggi-tinggi asam folat sama zat besi. Justru bisa kita start dari trimester pertama ternyata. Dan juga kalau untuk trimester kedua itu ya vitamin B6 ya, vitamin-vitamin kompleks yang lain, protein ya. Nah, itu bisa bisa ini ya, bisa di trimester 2 sampai trimester 3 ya dan yang lainnya gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ini sih kita agak fokus sama yang vitamin mikronutrien ya. Nah, asam folat itu sekali lagi kalau dosis hariannya itu yang untuk prekonsepsi tadi 400 mikrogram ya, sesuai. Jadi memang harapannya itu bisa nanti untuk mengurangi resiko defek neural tube ya. Nah, dan kalau memang sudah hamil, berarti dosis hariannya sudah bisa meningkat lagi 600 mikrogram. Tapi sediaannya nggak ada sebenarnya. Ya, sediaannya itu ada yang 400 atau satu ya, satu gram, 1 miligram. Nah, yang berikutnya B6, B12. Ternyata itu penting gitu ya. Ternyata memang ini untuk metabolisme asam amino ya. Kalau B6 bisa mengurangi mual muntah, B12 itu bisa ya terlibat dari reaksi enzimatik ya untuk terkait dengan sintesis metionin dan tetrahidrofolat ya. Jadi artinya itu saling mendukung ya vitamin ini untuk asam folat juga. Nah, dan berikutnya juga iodin. Nah, iodium ini sangat penting. Nah, ya, jadi sekali lagi kalau konsumsi insya Allah dengan garam saat ini sudah mengandung yodium itu sebenarnya cukup aman. Ya, jadi memang karena penting untuk perkembangan sistem saraf pusat janin. Ya, jadi asupannya itu memang yodium harian itu sebelum atau selama kehamilan itu dan menyusui itu memang harus sampai 150 sampai 250 gram. Ya, jadi sudah sebenarnya di harian kita makan tuh mungkin kalau kurang ya memang kita evaluasi lagi ya. Nah, kalau memang sudah menggunakan
ada garam yang fortifikasi dengan yodium biasanya sih sudah cukup gitu ya. Nah, kalaupun ibu hamil itu ada gangguan tiroid, nah dosisnya bisa disesuaikan lagi ya. Tapi tetap kita harus berkolaborasi dengan teman yang terjawab IPD ya mungkin ya kalau memang ada gangguan tiroid ya. Nah, juga kalsium. Nah, ini ya memang janin itu perlu banget ya 30 gram kalsium selama kehamilan. Jadi memang nantinya akan disimpan di tulang. Jadi kebutuhannya karena meningkat, tapi sebenarnya secara alami tubuh kita itu, tubuh ibu hamil itu mengalami peningkatan peredaran kalsium ya. Memang proses fisiologis. Jadi memang harapannya jumlah dosis yang direkomendasikan itu 1000 mg, yaitu per harinya. Mungkin yang terakhir yang untuk zat mikronutrien yang penting adalah zat besi. Jadi memang ya memang sekali lagi untuk memulai yang tepat itu memang justru minggu ke-12 kehamilan awal ya. Jadi akhir trimester 1 atau awal trimester kedua gitu ya. Jadi ini harapannya 60 sampai 120 mg per hari itu penting sekali ya. Jadi banyak problem kalau memang anemia itu terjadi ya ternyata komplikasi kehamilannya juga terjadi dan mungkin juga sampai dengan stunting. Sekali lagi, ini mungkin slide terakhir saya. Jadi pengaruh nutrisi ibu untuk terhadap janin ya. Jadi kebutuhan nutrisi itu meningkat selama hamil. Jadi eh, sesuaikan dengan umur kehamilan dan itu adalah karena ini upaya kita untuk programming dari janinnya ya. Karena kita yang menyiapkan gitu ya. Jadi kalau sudah hamil dari 1000 pertama eh, kehidupan itu kita lah yang memprogram ya membantu memprogram ya jadi maka dari itu kita kayak betul ya ibu dan pasangannya ya tadi ya nah jangan sampai terjadi malnutrisi karena memang itu suatu ketidakkeseimbangan ya dari kebutuhan tubuh dan asupan gizi kita dan jangan sampai under juga ataupun over gitu. Oke, demikian Dr. Yusuf dari saya. Mungkin bisa kita diskusi dari pertanyaan dari peserta tas yang lain. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Rizky atas penjelasannya tentang bagaimana kita mencegah ya, mulai dari layakkah seorang wanita itu hamil ya, mulai ngatur berat badannya, kalau underweight terus normal atau overweight atau obesitas, kemudian kita atur dulu ya. Nah, tadi menampilkan buku KIA ya. Buku KIA itu memang cenderung diterimakan saat mereka kadang-kadang ya syukur-syukur K1 ya, K1 murni ya. Kadang-kadang ya lewat dari itu ya. Apalagi kalau sudah periksanya kayak SPOG. Eh, pasti kita memintanya ke FKTP ya untuk dapat buku itu ya. Karena memang sebarannya kan nggak sampai ke dokter praktek eh, private seperti itu ya. Kemudian eh, menarik juga misalnya buku itu ya sudah dimiliki oleh eh, pasangan-pasangan yang baru menikah ya. Jadi sebarannya ya otomatis masuknya mulai di KUA misalnya seperti itu ya. Karena ilmu tentang gizinya ada di sana kalau kita buka ya. Jadi dia dididik awal dulu ya membaca dan lain sebagainya. Ya tentu kadang-kadang berpikir Jepang dulu ya banyak juga yang stuntingnya 600, 1700. Nah, habis itu dia perang habis-habisan ya. Tapi sekarang uh, ya berubah lah. Tentu intervensi-intervensi yang mereka lakukan ya cukup masif ya terhadap intervensi gizi ya. Mereka sudah mengenal balik lagi MBG itu jauh lebih lama ya. Uh, akhirnya berpikir ini langkah pemerintah yang sekarang itu eh, pasti nggak bisa kita panen 5 tahun ini ya, satu generasi itu 20 sampai 25 tahun ya. Kita akan dapat panennya itu nanti. Bayangannya kan seperti itu ya. Eh, monggo, kita sebelum ini ya, tadi jawab Dokter Haria ya. Ini Dokter Elin dan Dokter Rizky bisa ikut menjawab ya. Mungkin yang lain nanti juga bisa bertanya setelah ini. Dokter Rizky dulu deh kayaknya. Asam Iya, folat 400 oh miligram ya, ya prakonsepsi ya. Kemudian dewasa muda secara rutin, misalnya pada ini ya yang sebelum hamil lah, tapi WUS ya, wanita usia subur,
untuk mencegah stunting? Eh, Monggo dijawab ya Ya, ya. sebelum nanti Dokter Indi. Ya, ya. Terima kasih Dr. Yusuf. Luar biasa ini peserta setia tas kita Dr. Arya ini ya. Sebelum mulai aja sudah ada pertanyaannya beliau ini luar biasa. Jadi dari beliau menanyakan memang apakah kita bisa memberikan sebenarnya ya asam folat ini 400 mikrogram itu prakonsepsinya itu jauh gitu ya, jauh. Maksudnya masih mulai mahasiswa atau anak SMA gitu ya sebagai start awal stunting. Menurut saya Dr. Yusuf ya mungkin bisa ditambahkan Dr. Elin juga nanti sebenarnya nggak ada masalah ya kita memberikan asam folat kan vitamin ya. Jadi malah kita persiapan untuk kehamilannya ataupun persiapan kondisi mikronutriennya gitu. Nah, memang ini jadi menjadi lebih bagus ya. Karena sekali lagi tadi prakonsepsi itu memang kita nggak tahu pas seorang wanita ini akan menikah kapan. Nah, begitu ya. Jadi misalnya kalau sudah sejak mahasiswa, sejak SMA sudah terbiasa dengan kondisi yang nutrisi yang baik itu ya berarti ini salah satu pencegahan stunting istilahnya gitu ya dengan cukup bagus gitu ya. Nggih, monggo mungkin ada tambahan dari Dr. Elin atau Dr. Yusuf. Nggih, terima kasih, Dok. Dokter Elin, coba Ya, silakan Dokter Elin. ya. Tadi sudah jawab sebenarnya sama Dokter Rizky ya. Cuman menambahkan aja, memang suplementasi untuk zat besi dan juga asam folat di remaja itu memang sudah ada penelitiannya juga ya, bahwa bisa menurunkan 1,5 sampai 2 kali kasus stunting kejadiannya kalau itu diberikan pada remaja. Kemudian juga penelitian lainnya ada banyak saya rasa terkait dengan suplementasi dan resiko stunting yang menurun. Cuman yang harus diperhatikan memang untuk jangka panjang dan dosisnya tadi. Jangka panjang di sini memang teoritis ya. Itu harus kita cek apakah memang ada masalah nutrisi dulu. Kalau memang kita mau memberikan terutama yang asam folat ya jangka panjang. Jadi yang terbaik kalau memang ini masuknya adalah di remaja, bukan yang prakonsepsi seperti calon pengantin gitu ya di program puskesmas gitu. Kalau memang di remaja, kita mungkin harus screening dulu juga bagaimana pemenuhan nutrisinya. Remaja kita juga banyak yang apa namanya masalah nutrisinya ini yang obesitas gitu ya. Nah, ini kita harus evaluasi dulu. Dan kalau memang ternyata dinilai perlu diberikan Fe dan asam folat, ini untuk jangka panjang secara teoritis tuh jangka waktunya 6 bulan ya, itu disarankan untuk cek kadar B12 sebenarnya. Jadi dan dosisnya yang diberikan itu ya 400 mikrogram ini, jangan lantas diberikan yang 1 miligram gitu ya, 1 miligram atau lebih itu tidak direkomendasikan. Tapi memang lebih utama eh, terkait edukasi tentang perlunya nutrisi ini sejak usia dini gitu dok. Karena kita kalau meminta apa namanya masyarakat untuk rajin minum suplemen dan sebagainya, itu butuh effort yang besar dan sering blesetnya. Jadi mungkin terkait dengan bagaimana pengetahuan tentang pola makan gizi seimbang, kemudian bagaimana apa usia pernikahan yang disarankan supaya nanti outcome-nya bisa baik, itu remaja harus paham tentang itu gitu. Dan juga makanan-makanan sehari-hari yang memang banyak mengandung zat besi, asam folat, terutama ya terkait dari penelitian tadi, tapi juga nutrisi-nutrisi lain, protein, asam amino, dan lain-lain. Nah, itu pengetahuan itu harus diberikan sejak dini gitu. Ya, mungkin itu ya. Kalau di Iya. lainnya sih memang terkait aktivitas fisik, kemudian juga sanitasi, higien, kemudian pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, itu yang harus kita provide rasanya untuk remaja kita gitu. Eh, Monggo mungkin bisa dilanjut sedikit nanti Dokter Rizky ya. Ya. Ya, Untuk primi muda, untuk yang usia di atas 35 dan eh, normal lah usianya seperti itu. Apakah terutama kebutuhan mikronutrien ya kalau makro itu kan gampang ya 50 30 20 seperti itu ya. Fatnya 30, Hmm. proteinnya ya. 20. Tapi nah ini kalau berdasarkan misalnya ini masih remaja ya usianya di bawah 20 tahun, apakah waktu dia hamil kebutuhan mikronutriennya itu akan bergeser atau seperti apa? Mungkin Dokter Elin dulu. Oke, jadi kalau tentang yang usianya masih muda, primi,
muda gitu ya, eh, di bawah 20 tahun, kita masih berpikir tentang pemenuhan nutrisi untuk perkembangannya dia sendiri. Jadi tentu saja memang berbeda dengan kalau memang usianya sudah apa namanya yang usia reproduktif normal, apalagi yang lebih dari 35 tahun. Tentu saja kalau kita bicara tentang usia yang lebih senior lagi, kita harus screening banyak apa namanya kondisi baik nutrisi maupun kondisi medisnya. Ya, dan itu bisa bermacam-macam. Tapi terkait dengan primi gravida muda, nah ini kita harus apa namanya pikirkan tentang kebutuhan untuk growth-nya tadi, ditambah dengan kebutuhan pada saat hamil, dan juga terkait resiko-resiko kekurangan nutrisi tersebut selama hamilnya. Nah, ini yang butuh penanganan khusus plus juga monitoringnya. Jadi kalau kita mau memeriksa apakah memang pemenuhan nutrisinya sudah baik atau belum, selain juga klinis gitu ya, ada anemis, peningkatan berat badan, kemudian juga kita melihat perkembangan bayinya gitu ya. Nah, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi rasanya memang kalau untuk kebutuhan nutrisi berapa itu sudah ada hitungannya. Cuman untuk monitoringnya ini beda lagi rasanya dokter untuk pembahasannya ya. Tapi itu bedanya sih prinsipnya karena memang yang masih kurang dari 20 tahun tadi masih membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya sendiri gitu. Dan ini beda Baik, dengan mungkin yang untuk dokter, kehamilannya. ya, dokter Rizky mungkin ada Oke, tambahan. ya, 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 Dok. Oke, terima kasih Dokter Ali tadi sudah menjawab. Jadi memang kebutuhan ini terutama mungkin saya juga menyikapi yang ini ya menjawab yang usia tua ya. Kenapa kok memang ternyata mikronutrisi itu penting untuk kehamilan pada usia yang tua ya lebih dari 35 tahun. Karena memang Hmm. beberapa resiko yang didapatkan saat kehamilannya itu memang banyak, terutama mungkin kelainan kongenital ataupun bisa saja preeklamsi, diabetes atau persalinan prematur yang lainnya. Jadi memang untuk beberapa eh, dosis atau rekomendasi misalnya pun contohnya yang paling mudah asam folat itu memang range-nya itu antara 400 sampai 800 mikrogram per hari. Jadi mungkin bisa ditingkatkan sampai 1 miligram pada risiko tinggi. Nah, ini satu contoh untuk asam folat gitu, Dok. Nah, mungkin yang lain misalnya untuk kalsium itu ada rekomendasi ya. Mungkin 1000 sampai 1200 miligram per hari ya. Penting karena memang mungkin resiko osteoporosisnya pada wanita ini meningkat ya karena penyerapannya juga cukup banyak gitu ya. Dan yang lain misalnya kalau untuk DHA apa itu misalnya kan mungkin karena saat ini vitamin kita kan cukup ini ya kompleks kombinasinya. Jadi bisa juga dicari yang mungkin kandungan DHA-nya misalnya ini ya itu 200 sampai 300 miligram per hari gitu ya. Ya seperti itu. Sebenarnya Yes. ada beberapa Ya, eh, rekomendasi dosis yang khusus lah gitu. Oke, mungkin itu Dr. Yusuf. ya, mungkin saya sedikit ya. Ya. Jadi eh, badan badan gizinya Amerika itu sangat bagus ya. Jadi sudah mengelompokkan lewat usia badan gizinya. Jadi sebenarnya memang berbeda ya. Eh, Mereka membagi usia, misalnya usianya tadi Dokter Erwin katakan usia-usia memang pertumbuhan itu mulai makro sama mikro, terutama mikronutriennya itu berbeda-beda kebutuhan daily-nya ya. Nanti yang usia 20 sampai 35, kemudian di atas 35 sampai 45, sampai geriatrik itu mereka sudah membagi sedemikian rapi ya. Tetapi memang kalau khusus wanita hamil ya memang dosis yang sudah disebutkan dokter Rizky tadi ya 400 sampai 800. Kemudian kalsium itu rata-rata sudah memang di atas 1200 ya. Karena misalnya lagi-lagi contohnya Amerika ya. Kalau dosis apa ya makanan harian mereka itu rata-rata sudah cukup mengkonsumsi ya dengan jumlahnya dengan protein susu kemudian daging yang dikonsumsi rata-rata kalau di total sudah di atas 1200 tapi beda dengan warga yang kita anggap yang misalnya penduduk kulit hitam di sana ya rata-rata kalau dihitung mesti di bawah 1200 makanya butuh eh, tambahan tentunya seperti itu. Nah, apa itu tapi kalau misalnya ini yang primi usia sekian kemudian primi yang usia memang usia yang normal itu
di Amerika pun tidak dibagi dok seperti itu. Itu yang saya tahu ya, badan gizinya Amerika. Nah, lanjut, ini menarik ya Dokter Prita. Eh, Tadi mungkin ada ya buku yang sudah di slide-nya Dokter Rizky tadi ya. Buku pink tadi Dokter Rizky. Mungkin Dokter Rizky Ya. bisa tampilkan sedikit dok. Soalnya ada Oh yang iya, tipe terbaru ya, yang iya, iya. Saya yang belum terbaru menyiapkan yang terbaru ya. 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 Kalau yang Dokter Rizky tadi tampilkan itu memang catatan untuk kita itu sangat sedikit, malah sebenarnya nggak ada ya. Itu hanya untuk dokter yang di FKTP. Kalau nggak salah Ya. di halaman 9-10 itu seperti itu yang USG TM1 dan TM3. Tetapi kalau buku yang organisasi profesinya itu nggak ada di halaman depan ya. Organisasi profesinya itu di bawah, di balik halaman belakang. Jadi simbol depannya itu Kemenkes, yaitu cetakan 2025 kalau nggak salah, apa 2024 Ya. ya. Jadi 2024 ya. dengan ya dengan Ya. simbol Kemenkes di depannya, kemudian semua OP itu di halaman belakangnya. Itu catatan untuk dokternya, kalau nggak salah itu ada 4 halaman. Ya, itu lebih lebih banyak sama dengan buku KI yang lama. Mungkin itu ini ya. Saya tidak tahu dokter Prita sudah megang yang terbaru itu lumayan dok, sudah kayak balik yang cetakan yang tahun 2019-an mungkin ya. Nah ini yang kita bahas nih, MBG lagi ini. Sikap kita ya mungkin ya. Kita semua di POGI ya. Kemudian MBG ini belum menyentuh wanita hamil ya. Nah, saya tidak tahu konsultannya ya, apa Kementerian Kesehatan pasti sudah dimintai pendapat bagaimana eh, ya menyebarkan makanan ini untuk wanita hamil ya. Karena wanita hamil itu kan ada masanya. Kalau anak sekolah kan panjang masanya. Nah, apa konsepsi itu diintervensi? Padahal mereka sudah nggak sekolah ya, sudah lulus SMA misalnya seperti itu. Bagaimana strateginya menurut Dokter Elin nih? Ya urun rambutnya. Ya, ya, setuju sih sebenarnya sama Dokter Prita bahwa memang MBG itu harus desain, kemudian apa namanya quality control dan juga distribusinya gitu harus tepat sasaran gitu ya. Ini memang harusnya organisasi profesi sebenarnya bukan POGI aja gitu ya. Em, IDAI, kemudian gizi klinik dan lain-lain ini harusnya dilibatkan gitu, bukan urun rembuk sebenarnya. Jadi harusnya memang dilibatkan gitu ya, bagaimana mendesain apakah memang MBG-nya itu sasarannya yang mana, apakah nanti bisa diperluas, apakah memang. Tapi saya sih sebenarnya lebih menggarisbawahi ke idenya bahwa ini kan artinya menekankan pentingnya nutrisi gitu. Jadi karena memang masyarakat itu perlu disadarkan mengenai pentingnya hal ini sebenarnya bagus. Cuman pengemasannya jangan dititik beratkan pada pemberian makanan gratis gitu ya. Jadi mungkin terkait pengemasan programnya, kemudian bagaimana apa namanya desainnya. Kalau kita bicara kayak obat itu dosisnya gimana yang tepat, sasarannya, distribusinya itu memang rasanya bisa sangat diperbaiki gitu ya. Dan organisasi profesi memang harus dilibatkan, bukan urun rembuk sebenarnya. Iya, Ya, ya. Ya, ini dokter Prita juga Dokter Rizky, ini ya karena beliau Dokter ya. Prita mengatakan ternyata di Jakarta sudah sampai Bumil loh. Iya. Nah, iya. di Ya, PP Di sendiri kita Jakarta, berarti belum mungkin belum merata, belum ya. merata. Iya, kalau di diskusi-diskusi di PP itu nggak pernah ada diskusi ya tentang ini ya, Belum, belum. bagaimana organisasi profesi ini terlibat di sana ya untuk Hmm. MBG ibu hamil ya. Saya nggak tahu juga penetapannya karena siapa dulu nih yang TM1, kemudian sampai dengan mau persalinan, kemudian habis itu masa Hmm. nipaska apakah tetap mendapat, kemudian sampai berapa lama, karena dia juga akan menyusui ya berapa berapa lama itu saya belum pernah baca ya apa tentang hal ini ya. Eh, Iya. Ini Dokter Berita juga Mungkin Dokter buku Rizky kayak. mungkin Ya. ya, ya dok. Oke.
Ya, saya sih sama sih dengan Dr. Yusuf, Dr. Erlin. Memang informasi yang kita dapatkan memang sampai saat ini memang MBG-nya itu memang mungkin kalau yang di daerah kita memang belum sampai ibu hamil kali ya. Dan itu belum kita di organisasi profesi belum sampai ada bahasan khusus ya dok. Tapi sekali lagi memang saya tadi itu menampilkan buku kaya itu untuk sebagai mengingatkan kita bersama mungkin artinya. Sebenarnya kita tuh udah punya alat bantu untuk istilahnya itu membantu kita sendiri sebagai tenaga kesehatan itu untuk mencegah stunting itu sejak awal sebenarnya jadi gitu. Nah, sebenarnya itu juga salah satu intervensi yang menurut saya sih cukup mudah yang bisa kita lakukan gitu ya. Gitu Dokter Yusuf dan Dokter Elin sekalian. Ini mungkin ada pertanyaan Dokter Harya yang pertama-tama belum terjawab. Mungkin Dokter Elin bisa. Karena tadi ada Yang peran. mana? Ya, itu ada yang benar. Jadi Hmm. memang peran ayah. eh, Oh, peran ayah. Ya, tentu Bagus. saja gitu ya. Itu apa namanya tidak perlu diragukan lagi. Jadi memang peran ayah itu sangat besar, apalagi di pola masyarakat kita yang paternalistiknya sangat kuat gitu ya. Ketika hanya seorang ibu saja yang memiliki pengetahuan tersebut, kemudian bapaknya enggak, tentu saja itu akan tidak sangat tidak visible untuk di apa namanya realisasi gitu. Bagaimana dia tahu bahwa pada saat hamil dia perlu pemenuhan nutrisi yang segini banyaknya, apa saja jenis nutrisinya. Kemudian kalau itu nggak didukung sama ayah, nggak mungkin gitu bisa terjadi ya. Jadi calon-calon ayah, remaja, putra itu juga harus dipahamkan tentang betapa pentingnya kalau memang mau dia punya keturunan yang baik kualitasnya gitu, dia mulai sejak sekarang gitu ya. Jadi bapaknya jangan ngerokok gitu ya, yang remaja ini. Bapaknya jangan ngerokok, kemudian juga menjaga kesehatan reproduksinya. Dia tahu apa namanya untuk mencegah hal-hal yang mengganggu kesehatan reproduksi tentu saja dengan seksual bebas, kemudian dia menjadi bapak di waktu yang tepat gitu ya. Itu luar biasa penting gitu. Jadi tidak kalah pentingnya dengan bagaimana kita memberikan edukasi dan menyehatkan remaja putrinya gitu ya rasanya. Iya, Ya, mungkin dimaksud gini, Dokter Erwin ya. Jadi gimana? kalau Mm-mm. kita itu kan concern sama kualitas oosit ya, Iya. yang namanya Oh, prakonsepsi ini ya. ya secara Yang dimaksud itu medisnya gitu mungkin ya. kualitas Iya. sperma. Kalau kita bicara sama Mm-mm. sejawat androlog ya, itu Iya, sangat ya sama juga ya peran-peran sama. mikronutrien Mm-mm. terhadap kualitas sperma itu tentu Lifestyle juga. eh, iya itu akan Mm-mm. membuat eh, kita akan bicara kualitas yogsek ya. Kualitas yogsek nggak jadi ditentukan. Memang mostly dari oositnya ya, tetapi Pasti dari ibu, peran iya. iya peran dari sperma itu juga sangat penting ya. Tapi sekali lagi jarang kita bahas karena kita jarang menampilkan androlog di sini yang membahas tentang kualitas sperma terhadap kualitas Iya. nutrisi ini ya yang didapat dari Yogsek ya 10 minggu pertama ya. Mungkin seperti itu. Rizky mungkin ada ini tanggapan ya tentang kualitas Enggak. sperma, tentang mikronutrien. Sebenarnya iya, saya nggak belum punya pokok bahasan khusus untuk itu, tapi yang seperti kata Nus tadi ya itu info yang sangat menarik. Berarti memang mungkin kita berarti kolaborasinya dokter itu yang terkait dengan intervensi yang spesifik tadi itu bisa terkait dengan bukan hanya kita sebagai mungkin dokter kandungan gitu ya. Jadi teman-teman Ya. andrologi itu ternyata punya peran yang penting gitu ya dari sisi ayah ya, dari calon ayah lah gitu ya. Jadi itu sangat itu menjadi ini bagus, istilahnya ya insight yang baru sih menurut saya dokter itu bagus sekali. Maksudnya kita kalau perlu ya ada bahasan khusus ya terkait ini ya, karena memang dokter Arya mungkin Ya. melihatnya juga bukan dari sisi sosialnya juga tadi ya, beliaunya juga dari sisi yang benar-benar klinisnya ya. Kalau kalau sosial kan bisa kita lihat dari yang intervensi yang sensitif tadi ya, gitu. Jadi memang aspeknya itu kan ternyata sosial itu memang juga pengaruhnya 70% lah. Tapi kalau yang spesifik pun juga penting walaupun itu 30%. Mungkin gitu Dr. Yusuf. Mungkin kita perlu pokok. Menambahkan dok, Iya, menambahkan. ya silakan, Jadi kalau memang silakan. waktunya udah mepet, menambahkan kalau memang kita melihatnya dari sisi kesehatannya sperma dan lain-lain, memang sangat berpengaruh juga. Jadi ada data yang menyebutkan merokok itu akan bapak yang merokok ini ya
ibu yang terpapar perokok pasif meningkatkan resiko stunting sampai 1,4 kali lipat. Kemudian juga stunting, kalau bapaknya yang stunting, ini juga meningkatkan resiko anak yang dihasilkan juga stunting. Terkait dengan bapaknya obesitas, defisiensi zinc, selenium di sperma, itu juga berpengaruh gitu dok. Jadi memang sama harusnya perhatiannya gitu. Iya, Iya, betul Dokter Erlin ya. Saya baca iya, juga kasihan sekali ya. Jadi misalnya ya wanita-wanita yang terlahir stunting itu akan berpasangan juga dengan laki-laki yang mm-mm, stunting karena ya itu tadi ya kita bilang apa ya yang vicious cycle-nya itu ya di sana terus gitu ya. Di lingkaran iya, yang sana ya. Di lingkaran yang low educated, yang berpenghasilan yang sangat rendah ya. Dan menghasilkan generasi stunting ketemu sama stunting jadi lingkaran setannya di mereka-mereka terus seperti itu. Ya mudah-mudahan balik lagi ke MBG itu tadi ya. Jadi memang peran peran suami itu walaupun selama ini ya kalau kita bicarakan mesti kan di kita ya gambarnya ya wanita hamil ya semua ya tentang tentang menyiapkan seorang wanita ya jarang kita bahasannya menyiapkan sperma terbaik untuk mengurangi iya kan untuk mengurangi Ya, resiko stunting. stunting ya jadi stunting. seperti itu Langsung, ya, ya. ya Betul, kalau tulis. androlog yang bicara tentu berbeda ya bisa jadi ya. Hmm. Oke, siap, Oke, siap. sebagai penutup mungkin Dokter Erlin dulu sebelum Dokter Rizky. Silakan Dokter Erlin. Ya, singkat saja mungkin terkait dengan pencegahan stunting, rasanya kita semua dengan peranannya masing-masing ini pasti memiliki andil dalam pencegahan stunting. Jadi dari siklus stunting tadi, mudah-mudahan dengan segala aktivitas yang kita lakukan, secara sadar kita mengetahui bagaimana kontribusinya terhadap pencegahan stunting. Itu aja, Dokter Yusuf. Terima kasih Dokter Erlin. Silakan Dokter Ya. Rizky. Ya, ya, terima kasih, Dr. Yusuf. Jadi sebagai mungkin ya penutup, tapi bukan berarti diskusinya berakhir di sini ya, karena memang tadi masih banyak uh, sebenarnya aspek yang bisa kita bahas terkait dengan pencegahan stunting seperti katakan Dr. Ainin tadi, bahwa memang peran kita itu sebagai tenaga kesehatan ternyata penting gitu ya untuk mencegah stunting mulai sejak awal. Nah, sejak awal itu mungkin dari sejak remaja sampai kehamilan. Sekali lagi dengan istilahnya alat yang tepat, misalnya gitu ya, dengan itu semoga kita alat yang tepat, tools yang tepat dengan ya itu bisa mencegah stunting sejak awal gitu. Oke, terima kasih Dr. Yusuf. Baik, terima kasih Dokter Rizky. Baik, ya karena waktu juga yang membatasi ya. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Erlin dan Dokter Rizky yang berbagi ya dengan topik stunting pada pagi hari ini. Dari saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatian setiap semuanya. Saya serahkan kembali ke Dokter Seto. Terima kasih. Terima kasih Dokter Seto. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Yusuf. Jadi sekali lagi terima kasih pada Dokter Yusuf, Dokter Rizky, Dokter Erwin sudah memberikan topik yang baik. Semua pertanyaan juga sudah terjawab. Semoga memperbaiki layanan dari lagi sehingga nanti layanan atau pencegahan stunting programnya baik dari pemerintah maupun juga pelaksananya di kita lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi dalam Tanya Apa Saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 untuk membahas pelayanan obstetri dan ginekologi sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan Dr. Yusuf, Salam. Dr. Rizky, Dr. Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih juga Dokter Aga. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr.